A few moments later. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Talita dengan NPM 24320021, Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, kelas 1E, Universitas Asahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian karya ilmiah, yang kedua ada jenis-jenis karya ilmiah, yang ketiga ada metode karya ilmiah, yang keempat ada syarat-syarat karya ilmiah, dan yang kelima sikap penulisan karya ilmiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan juga dunia penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari berbagai macam riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian ataupun lembaga pendidikan. Mahasiswa saja misalnya, setiap mahasiswa yang telah lulus pasti pernah membuat ataupun mengarang karya ilmiah berupa tugas akhir. Karya ilmiah berupa tugas akhir biasanya merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya. Ada beberapa definisi para ahli. Yang pertama, menurut Brotowijoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metode penulisan yang baik dan benar. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Jadi, karya tulis ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang ditulis atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman dan konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Karya tulis ilmiah merupakan suatu sajian bentuk karangan yang dinamis. Karya tulis ilmiah bukan sebuah pakem keilmuan sehingga penyajiannya harus menuntut suatu yang statis dari waktu ke waktu. Jenis-jenis karya ilmiah yang pertama, laporan penelitian. Laporan penelitian adalah laporan ilmiah lengkap dari suatu penelitian setelah kegiatan penelitian berakhir, sebagai pertanggungjawaban ilmiah dan sebagai dokumen tertulis lengkap dari kegiatan penelitian. Dalam laporan penelitian, peneliti memaparkan berbagai lengkap yang telah dilakukan selama penelitian dan apa saja hasil yang telah ditemukan dari kegiatan penelitian. Dengan demikian, laporan penelitian merupakan media bagi peneliti mengkomunikasi pelaksanaan penelitian serta hasil-hasilnya kepada orang lain. Yang kedua, artikel. Karya tulis yang disusun untuk mengungkapkan pendapat seorang penulis atau suatu fakta, data, dan pendapat orang lain berdasarkan rangkaian logika tersendiri. Tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang bersifat aktual dan atau kontekstual dengan tujuan untuk mengetahui dan meyakinkan atau menghibur khalayak pembaca. Yang ketiga adalah makalah. Makalah adalah salah satu produk karya tulis ilmiah yang membuat kajian tentang suatu masalah di lingkungan sekitar. Landasan pembahasannya adalah keberadaan data di lapangan yang bersifat empiris atau objektif. Kajian yang bersifat dalam makalah menggunakan pola pikir yang deduktif dan induktif. Pola pikir deduktif adalah cara berpikir yang ditangkap atau diambil dari pertanyaan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan pola pikir induktif adalah cara mempelajari suatu yang bertolak dari hal-hal yang atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum. Yang keempat, skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Yang kelima, tesis. Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah. Untuk mendapatkan gelar sarjana pada perguruan tinggi, tesis juga dapat berarti sebuah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa. Tesis merupakan bukti kemampuan yang bersangkutan dalam penelitian dan pembangunan ilmu pada salah satu bidang keilmuan dalam ilmu pendidikan sesuai ilmu yang telah dipelajari. Yang keenam, direstasi.
Direstasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program S3 Ilmu Pendidikan. Direstasi merupakan bukti kemampuan yang bersangkutan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam salah satu disiplin ilmu pendidikan. Metode penulisan karya tulis ilmiah adalah suatu cara untuk pelaksanaan secara sistematis dan objektif yang mengikuti langkah-langkah menulis karya ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan. Yang kedua, menyusun hipotensi. Yang ketiga, menyusun rancangan penelitian. Yang keempat, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Yang kelima, melaksanakan perancangan dan pengumpulan data. Yang keenam, menganalisis dan menginterpretasikan data. Yang ketujuh, merumuskan kesimpulan dan teori. Dan yang ke-8, melaporkan hasil penelitian. Selanjutnya, syarat-syarat karya tulis ilmiah. Sebuah karya tulis ilmiah perlu disusun dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan fakta objek secara sistematis. Yang kedua, penulisannya cermat, tepat, dan benar serta tulus, tidak memuat tekanan. Yang ketiga, sistematis, tapi langkah direncanakan secara sistematis, terkendali secara konseptual dan proyektual. Yang keempat, tidak mengejar keuntungan pribadi, yaitu tidak berambisi agar pembaca tidak berpihak kepadanya. Yang kelima, tidak membuat pandangan-pandangan tanpa pendukung. Yang keenam, menggunakan bahasa ilmiah. Yang ketujuh, karangan ilmiah tidak emotif, tidak menonjolkan perasaan. Yang ke-8, tidak memancing pertanyaan-pertanyaan yang bernada keraguan. Yang ke-9, tidak berpersuasif. Yang ke-10, tidak melebih-lebihkan sesuatu. Selanjutnya, sikap ilmiah dalam penulisan karya tulis ilmiah. Sikap ilmiah merupakan tanggung jawab dari mental ilmiah, sehingga sikap dalam penulisan karya ilmiah akan memberikan warna dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Yang pertama, sikap ingin tahu. Yang kedua, sikap kritis. Yang ketiga, sikap terbuka. Yang keempat, sikap objektif. Yang kelima, sikap rela menghargai pendapat orang lain. Kesimpulan karya tulis ilmiah adalah bagian dari karya tulis ilmiah yang berpendapat penulisan atas pembahasan yang telah dibahas. Kesimpulan ini bertujuan agar pembaca memperoleh wawasan baru dari masalah dan pembahasan yang telah diteliti.